Guys, gue gak habis pikir dah. Ini HP plus-plus banget. Punya lensa periskop 180 megapiksel, baterai 5600 mAh, peak brightness 5000 nits, dan masih banyak lainnya. Dan itu baru spek, belum lagi OS-nya yang membagongkan. Terus cakepan mana kameranya sama S24 Ultra? Dan terakhir, apa bener lensa periskop 180 megapikselnya bisa se-wow video promosi mereka ini? Kenalin, ini dia Honor Magic 6 Pro. Dan inilah dia yang gue dapet. Banyak bener, ada wireless charger 100 watt, smartwatch, casing, sama HP-nya yang punya box berwarna dasar hitam. Buat berapa total harganya, sabar ya, nanti gue spill di belakang. Pas dibuka langsung ada HP-nya lagi tengkurap. Terus boxnya lagi yang ada SIM ejector, kertas-kertas, dan case transparan yang elastis. Lanjut ada kabel chargeran Type A ke Type C warna oranye tuh. Dan kepala charger yang support maksimum 100 watt. Pas sinyalnya langsung disambut sama Magic OS 8.0 berbasis Android 14 ya. Habis itu, ada bahasa Jawa loh. Penasaran isinya? Ku beri 1 permintaan. Dan gak lupa ada Indonesia juga. Gak pakai lama, langsung aja kita pilih English ya guys. Pas pilih region juga ada Indonesianya loh. Tanda apa nih? Padahal HP Honor gak dijual resmi di Indonesia loh. Habis itu setup kayak biasa, regi sidik jari, terus Face ID juga. Yang cukup spesial karena ada sensor 3D depth-nya. Pas kelar setup, gue cek app-nya yang ternyata minim bloatware. Cuman ada app-app Google sama beberapa app tools bawaan Honor. Habis itu Netflix, Facebook, TikTok, gitu-gitu aja sih. Buat storage-nya sendiri gue cek udah kemakan 26 gigaan ya dari total 512 punya gue. Yang termaksud oke aja lah ya, masih di bawah 30 giga. Dan kalau diperhatiin, Magic OS ini mirip banget sama yang kalian udah pasti bisa nebak. Nanti kita bahas ini lebih lanjut. Impresi awal gue tentang HP ini cukup berasa ya tebelnya, tapi sedikit ketolong sama lengkungan di sisi depan dan belakang. Sekitar 8,9 mili buat tebel dengan berat 225 gram. Tekstur leathernya juga buat gue cukup unik ya, dan bikin genggaman HP-nya lebih keset. Habis itu untuk kamera modulnya juga unik sih. Dibilang bulat enggak, kotak juga enggak. Dan kerennya bagian tengahnya ini ada efek garis-garis dan pelangi. Mantap. Masuk Lanjut ke bagian depan dengan layar curve 6,8 inch dengan bezel tipisnya. Dan punya tompel berbentuk kapsul di bagian depan. Karena nggak cuma isi kamera selfie, ada sensornya juga tuh. Seberapa bagus hasilnya? Nanti kita buktiin. Untuk framenya sendiri ada finishing kayak gold gitu. Dan harusnya ini bermaterial aluminium ya. Karena ada garis antena tuh. Di sebelah kanan HP ini ada volume dan power button, di sebelah kiri kosong, di atas ada mic, AR blaster, dan lubang speaker. Di bawah speaker lagi, port Type-C, mic, dan dual SIM slot card yang nggak bisa tambah memori. Nah lanjut kita ngomongin spesifikasinya. Mulai dari layarnya yang punya ukuran 6,8 inch LTPO OLED yang punya tingkat kecerahan maksimal 5000 nits. Tapi jangan kegocek. Itu sebenarnya kalau jalanin konten HDR aja. Kebanyakan HP-HP Cina yang promosiin angka-angka tinggi gitu, mau 3000 atau 4000-an nits, itu sebenarnya mengacu ke HDR peak brightness. Sedangkan high brightness di HP ini ada di 1600 nits. Habis itu yang nggak kalah wow adalah PWM dimming-nya mencapai 4320 Hz. Yang artinya makin tinggi angkanya, flickernya itu bakal makin minim ya, dan nggak bikin mata cepet capek. Ini wow, karena seingat gua, PWM dimming tertinggi di HP lain itu ada di sekitar 2000-an gitu deh. Koreksi kalau salah ya. Buat perlindungan layar, pakai Nano Crystal Shield yang diklaim Honor 10 kali lebih kuat dari perlindungan layar biasa. Wah, pede banget ya dia. Sombong amat. Cuman sayangnya gua nggak berani buktiin guys, maafkan. Buat performance kayak biasa ya, kelas flagship Snapdragon 8 Gen 3 dan ketambahan beberapa chip lagi kayak Honor C1 Plus yang bikin koneksinya lebih baik. Habis itu dari sisi security ada chip sendiri yang namanya Honor Discrete Security Chip S1. Lanjut ke baterai yang gak kalah wow berkapasitas 5600 mAh yang support 80 watt charging dengan kepala charger yang lebih tinggi 100 watt. Terus bisa wireless charging 66 watt dan dapat satu chip lagi yang gunanya buat baterai manajemen supaya penggunaan energinya lebih efisien tuh. Buset, rame bener dah, cap chip sana sini. Untuk kamera 50 megapiksel lensa utama yang punya variable aperture f1.4 dan f2.0.
Terus 50 megapiksel ultra wide, dan ini nih rajanya 180 megapiksel periscope, 2,5 kali optical zoom ber-OIS, dan yang nggak kalah seru ada selfie-nya 50 megapiksel plus ketambahan sensor 3D depth ya. Jadi kayak iPhone gitu, dan nggak ketinggalan ber-autofocus juga. Sabar-sabar, bentar lagi kita cobain satu-satu. Terakhir HP ini udah HP 5G, stereo speaker, IP68 dan lain sebagainya. Oh ya, untuk software supportnya itu udah termaksud panjang ya, 4 tahun Android dan 5 tahun security. Untuk daylight, gue bisa bilang hasilnya mirip-mirip ya antara Honor dengan Samsung ini. Dynamic range juga sama-sama cakep. Paling yang ngebedain adalah warna sih, dan buat warna sendiri gue nggak terlalu fokusin ya. Karena di Honor ini kita bisa pilih color profile-nya. Ada yang natural, vibrant, dan authentic. BTW yang gue pakai di tes ini vibrant. Paling satu yang kelihatan adalah buat zoom jauhnya Samsung lebih baik, sedangkan Honor udah berantakan gitu. Padahal periskopnya 180 megapiksel. Terus walaupun kedua HP ini beauty-nya udah gue matiin, di Honor masih berasa mukanya dibikin lebih glowing ya. Terus secara skin tone Samsung lebih mendekati natural. Tapi terlepas itu, kedua HP ini punya foto portrait yang bagus. Habis itu yang menarik di HP ini adalah fitur yang namanya AI Motion Sensing, dimana AI-nya HP ini bakal ngebantu ambil gambar buat objek-objek yang bergerak cepat ya. Cocok buat olahraga atau orang lompat gitu. Cara aktifinnya tinggal tap icon sebelah kiri bawah aja dan jepret deh. Hasilnya tajam-tajam kok. Terus mari buktiin video promosi mereka yang kalau bener sih bakal keren ya. Jadi gue coba pilih mode high res dan jepret di 2,5 kali. Dan ini hasilnya. Sama nggak ya? Kok kayaknya... Gimana dengan selfie-nya? Untuk kondisi cahaya terang di belakang, Samsung lebih baik ya. Dynamic range lebih baik juga, walaupun muka agak sedikit gelap. Cuman untuk kondisi ideal, hasilnya sama-sama baik kok. Terus buat video selfie nggak jauh beda ya kayak foto. Gambar di Honor lebih diterangin, sehingga muka kadang terlalu putih sama langitnya juga. Sedangkan kamera belakang warna si Honor sedikit lebih saturated ya, tapi buat gue masih batas yang aman. Buat resolusi video, kamera depan bisa mentok di 4K 30, sedangkan belakang 4K 60 fps. Lanjut ke low light, buat video selfie ternyata di Honor ini kurang ya, nggak sebersih Samsung. Sampai gue pastiin kalau emang udah bersih lensanya. Dan pas kelar lap juga masih sama. Terakhir buat kamera belakang, untuk akurasi warna Samsung lebih mendekati, agak warm gitu. Sedangkan dalam menghandle cahaya, Honor cukup baik dibanding Samsung tuh. Bisa dilihat ruangan di dalam sana dan tulisan 7 days ini. Buat ultrawide, Honor menurut gue lebih lemah sih, lebih gelap dan soft juga. Dalam menghandle cahaya pun gak sebaik Samsung. Jadi ya harga nggak bohong guys, buat kamera secara overall Samsung emang lebih baik sih. Buat OS atau UI-nya sendiri yang paling membagongkan adalah si Magic Capsule ini ya. Yang serius, ini sih ngikutin Dynamic Island banget. Kalau lagi denger musik di minimize jadi ada statusnya gitu. Bisa dinavigasiin juga. Atau kalau buat timer juga bisa. Dan ini lebih keren sih, bisa tumpuk-tumpukan gitu sama musik sebelumnya. Selebihnya UI-nya ini emang terinspirasi sama iOS deh. Mulai dari keluar notif kalau swipe dari sebelah kiri dan control center sebelah kanan. Terus ada tombol search juga buat cari app atau menu di bagian setting. Untuk always on display-nya sendiri bisa tampilin penampakan lock screen yang diredupin gitu ya. Plus lock screen-nya itu sekarang bisa di-customize lebih menarik lagi sesuai sama selera kita. Terus kalau HP-nya lagi di charge dan kita tidurin, dia bakal berubah jadi jam gitu. Makin mirip dah. Cuma menurut gua ya, selama emang fungsinya bener-bener kepake, ya tutup mata aja lah ya mau ngikutin siapa aja. Tapi ada juga kok yang baru gua lihat, yaitu kalau kita ke galeri, bakal ada pilihan AI Instant Movie. Jadi dari video mentah 50 detikan gua ini, bakal dibikin jadi konten gitu sama dia, sekitar 20-an detik. Dikasih lagu, efek, dan macam-macam deh. Sama terakhir ada fungsi yang cukup keren, tapi sayangnya di HP gue ini belum dapat ya. Mungkin tunggu update software selanjutnya, yaitu Magic Portal. Jadi di sini tuh kita bisa dengan gampang drag and drop gambar atau teks buat dilanjutin ke app lain. Misalnya, kalau ada teks yang isinya alamat, terus kita drop ke Google Maps, nanti bisa keluar pop-up dan tunjukin alamat tersebut. Atau ada foto yang kita drop ke Instagram, bisa langsung post dan bikin story dari sana. Kayaknya sih seru ya.
HP ini ada dua macam ya, hijau yang bermaterial leather kayak gue punya ini, dan hitam dari glass matte finish. Untuk variannya sendiri cuma ada satu di Singapura, 12 plus 512 GB, seharga 1.399 Singapura dolar atau kalau dirupiahin 16,5 juta. Dan karena gue belinya pas masa pre-order, jadi dapatlah hadiah bejibun tadi. Overall gue cukup impress sih sama HP Honor yang kasih spek di luar kebiasaan HP flagship. Dengan harga yang nggak bisa dibilang murah, tapi lebih terjangkau dari Samsung S24 Ultra. Walaupun katanya Honor itu udah bukan bagian dari Huawei lagi, yang mana dari berita yang gue cek dijual ke perusahaan lain. Tapi kalau dilihat dari teknologinya tetap bisa kasih sesuatu yang beda ya. Apa jangan-jangan itu cuma gocekan Huawei aja supaya Honor ini masih bisa diselamatin dari kejamnya si US tuh. Coba keluarin teori konspirasi kalian deh. Dan kira-kira kenapa ya HP Honor nggak resmi di Indonesia tuh? Apakah teman-teman tertarik kalau beli resmi? Dan lebih pilih mana S24 Ultra atau HP ini?